Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Septiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, angkatan 2022 di Universitas Pakuan. Nomor induk mahasiswa 0392222730. Saya guru di SDN 4 Maroko, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran ketiga. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita
Rizky. Apa? Tari piring, tari minang. Kalau ini bagus. Nanti kita semua. Terakhir ya, penentu. Yang terakhir. Siapa ya? Jessie. Tari jaipong dari Karawang. Bagus. Terima kasih kalian masih ingat dengan mata pelajaran yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Nah, sekarang selanjutnya tujuan pembelajaran. Ibu, kan biasanya senang kita belajar itu ada tujuannya supaya apa? Nah, untuk di pembelajaran ini, Ibu berharap ya kita semua ya bisa yang pertama kita menentukan informasi dari teks bacaan yang nanti akan kita baca, kita tonton, kita bahas. Yang kedua, kalian juga bisa menentukan nama-nama rumah adat dan daerah dari rumah adat itu sendiri dari mana. Dan yang terakhir, Ibu persingkat ya, kita akan membuat karya kolase dari biji-bijian. Yang akan kita buat itu adalah karya kolase rumah adat. Karena yang sekarang kita bahas rumah adat, jadi nanti kolasenya itu tentang rumah adat yang harus kalian tempeli biji-bijian. Rumah adat suku Manggarai. Ini materi yang akan kita bahas. Teks bacaannya ini. Nanti ada video pembelajarannya. Coba, siapa yang mau membaca teks yang pertama? Ya, silakan Tiara. Yang lain perhatikan. Manggarai. Flores. Terima kasih Tiara. Selanjutnya paragraf kedua. Siapa ya? Tuh, Oji. Ya, terima kasih Oji. Nanti ini materi yang akan kita bahas ini. Informasi. Jadi nanti kalian akan menentukan informasi dari cerita yang sudah kalian baca barusan ya. Mari kita sama-sama menonton materi pembelajaran ya. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini termuat 3 muatan pelajaran. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPK. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Mari kita membaca teks bacaan rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Warebu. Warebu terletak di sebuah lembah di barat daya kota Rutang. Di Warebu terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Kendang yang biasa disebut Baruniang. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi hutan alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek. Ya, kita mulai dari Aceh, ada rumah Aceh, rumah Gerombati di Sumatera Utara, ada rumah Bulan, di Sumatera Barat ada rumah Gadang. Kemudian di Riau ada rumah Salaso Jatuh atau rumah adat Salaso. Rumah adat Tami dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya, rumah ini berukuran kecil, berstruktur rumah panggung, terus kemudian berbentuk prisma segitiga, anak tangga, berjumlah ganjil. Kemudian coba belajar video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Barusan sudah diterangkan ya nama-nama rumah adat dan daerah asalnya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang akan kita bahas adalah tentang kolase. Kalau minggu kemarin kita membahas montase, sekarang kita akan membuat kolase. Perhatikan. Hari ini saya akan membuat kolase dengan inspirasi budaya yaitu rumah adat Betawi dari Papua. Selamat menyaksikan. Bentuk keragaman adalah ada kacang hijau, kacang merah,
beras, biji bunga matahari, merica, kacang tanah, jagung popcorn, kacang kedelai, sketsa rumah adat, pinset, dan lem. Untuk bagian atap, saya menggunakan kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Pertama, lem bagian yang ingin ditempel, lalu ratakan. Kemudian, tempel kacang hijau sesuai pola dengan area sama agar terlihat rapi. Pada bagian ini, saya menggunakan kacang merah. Di sini, saya menggunakan kacang hijau. Selanjutnya, saya menggunakan kacang kedelai. Untuk bagian atap, saya menggunakan kacang kedelai, jagung popcorn, kacang merah, kacang hijau, dan beras. Untuk dinding rumah, saya menggunakan jagung popcorn. Untuk dinding bagian luarnya, saya menggunakan kacang hijau. Untuk di dalamnya, saya menggunakan kacang tanah dan kacang merah. Untuk bagian pinggir dan tengah pintu, saya menggunakan beras. Untuk pintunya, saya menggunakan kacang hijau. Untuk bagian lantai, saya menggunakan kacang kedelai. Dan untuk pagarnya, saya menggunakan jagung popcorn. Terakhir, untuk backgroundnya, saya menggunakan merica dan biji bunga matahari. Tada! Ini hasilnya. Depan, selalu coba. Bagaimana? Kelihatannya mudah? Kelihatannya ya. Tidak tahu kenapa nanti pas prakteknya kalian akan membuat kolase seperti contoh yang sudah kalian contoh. Sebelum kita lanjut melaksanakan tugas, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait materi yang sudah barusan kalian tonton, kalian lihat? Oh, Riki, apa? Bagus, pertanyaannya Rizky. Apakah informasi itu sama dengan pokok pikiran? Ya, sama. Informasi itu adalah pikiran utama dalam teks yang sudah kalian baca atau kalian lihat. Itu sama juga disebut dengan pokok pikiran. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Sarah. Boleh. Buat kolase juga boleh pakai kertas origami, boleh pakai bahan-bahan yang ada di alam. Contohnya daun kering, daun hijau boleh. Bahkan ada juga yang membuat kolase dari kulit telur. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mengerjakan mozaik. Udah, ada lagi yang bertanya? Tidak? Baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Biar tidak susah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4. Nah, lihat. Untuk di lembar pertama ada identitas kelompok. Sebelum kalian mengerjakan ya, boleh diperhatikan dulu ke depan. Tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ya, tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Kemudian nama anggotanya tuliskan satu-satu di setiap kotak. Untuk kegiatan pertama, boleh dibuka dulu ya. Sudah ada ya? Nah, untuk kegiatan pertama, cermatilah teks di bawah ini. Nanti di bagian berikutnya ada teks tentang rumah adat suku Manggarai. Tugas kalian adalah mencari dan menulis informasi penting yang kalian dapat dari cerita rumah adat suku Manggarai. Ibu kalau sudah dibaca, sudah ketemu, silakan kalian tuliskan di lembar jawaban yang berisi informasi penting yang terdapat pada teks. Paham sampai sini? Paham. Baik, lanjut ya. Kegiatan kedua, cermatilah gambar dalam tabel di bawah ini. Lihat, ada beberapa nomor yang berisikan gambar-gambar rumah adat dari setiap daerah. Tugas kalian
berarti di video terakhir kita akan membuat kolase. Nah, yang ini gambar yang akan Ibu ambil ya. Lihat, tidak terlalu sulit. Lihat ini. Tugas kalian nanti kalau sudah selesai mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2, kalian bisa melanjutkan membuat kolase ini ya, gambar rumah ini. Sampai sini paham? Paham? Baiklah. Silakan mengerjakan LKPD-nya. Tanpa ditulis namanya siapa? Iya, sok. Anak selesai. Atau ya, selesai. Oh, tiap orang mencatat. Untuk kami. Nama saja boleh, nama saja langsung namanya saja. Ya, baca dulu.
Itu untuk pengalaman kita ke depannya ya. Nah, sekarang kita sudah selesai ya mengerjakan LKPD. Sekarang untuk habis kalian barusan bertanding dengan biji-bijian, dengan kalian mengotori tangan, mengotori kuku. Mari sekarang kita ice breathing dulu sebentar ya. Biar kembali semangat. Barusan ibu, ibu, iya kotor, tidak apa-apa. Yuk sekarang kita ice breathing dulu. Tepuk anak pintar. Aku ini anak yang pintar. Di kelas tidak nakal, tidak menangis. Patuh pada ibu guru, nasihatku jangan selalu tak suka jajan, suka membantu. Pintar deh. Bagaimana? Semangat lagi tidak? Semangat. Nah, sekarang kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang sudah kalian laksanakan barusan ya. Kita buka LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Kalau boleh ibu mau tahu untuk kegiatan 1 yang mencari informasi dari bacaan yang sudah kalian baca. Ada? Kegiatan 1 yang ini. Kegiatan 1 dibaca oleh Carla. Apa informasi yang didapat dari teks yang sudah kalian baca tadi? Carla, kelompok Carla, silakan Carla, wakilkan baca hasilnya. Keunikan rumah ada suku Manggarai. Tingkat pertama disebut kubur, tingkat kedua disebut kodo, tingkat ketiga disebut lentah, tingkat keempat disebut kempalade, tingkat kelima disebut kempalade. Bagus. Sudah selesai? Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Baik. Coba kalau untuk kegiatan 2. Kegiatan 2 itu ada 6 nomor yang harus kalian jawab. Ibu minta nomor 1 rumah adatnya dibacakan oleh Pak Uji. Nama rumah adatnya apa? Barunya Ya, asal daerahnya? Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, bagus. Ada yang beda jawabannya? Ada tidak? Tidak, sama semua? Nomor 2. Bacaku Sarah. Sarah coba nomor 2. Julang apa? Dari mana Sarah? Dari Jawa Barat. Nomor 3 Alia. Ya. Konai dari mana? Dari Papua. Untuk nomor 4 Najwa. Nomor 4 Najwa. Apa? Iya, Tongkonan. Asal daerahnya? Sulawesi Selatan. Nomor 5 Gepira. Ya, dari mana? Dari Betawi. Terakhir Jara. Rumah Gadang dari Padang, Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah LKPD selesai. Sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan dulu. Ada tidak kira-kira yang tahu kira-kira Bu kesimpulan menurut saya pembelajaran hari ini apa? Jahra boleh. Apa menurut Jahra? Pertemuan tanpa membedakan suku dan agama. Bagus. Menurut Jahra kesimpulan yang pertama yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita harus berteman tanpa membedakan suku dan agama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Tidak boleh berteman hanya dengan yang satu agama, yang satu ras, misalkan seperti itu tidak boleh. Kalau ada teman dari wilayah lain, kita juga harus merangkulnya supaya kita bisa hidup rukun. Ya, ada lagi? Najwa apa? Mencintai budaya Indonesia. Bagus. Bagus sekali itu Najwa. Kita harus mencintai dan bangga dengan budaya yang kita miliki di negara Indonesia, karena yang sudah kita pelajari negara Indonesia itu memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya. Ada lagi tidak? Oh, Sok Surya apa? Menjaga persatuan dan kesatuan Bagus.
kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini ya. Dengan banyaknya keberagaman yang dimiliki Indonesia, seharusnya rakyat Indonesia mampu 1. Berteman tanpa membeda-bedakan suku dan agama. 2. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. 3. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, sama seperti kata Najwa. 4. Menghormati adat istiadat yang berlaku di sekitar. Dan yang terakhir, memelihara rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan lingkungan yang rukun. Nah, selesai. Selanjutnya, sekarang kalian mengerjakan evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan ya. Jangan lupa kasih nama, nomor absensi, hari dan tanggal. Kerjakan masing-masing ini ya. Silakan mulai mengerjakan. Jangan lupa kasih nama dulu. Ada ketemu? Ketemu ya. Absen 28 jaga 28 terakhir, jangan lupa 28. Sudah, yang sudah boleh dimasukkan ke depan. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, Bu. Apa kesan kalian dengan tema pembelajaran yang barusan kita laksanakan? Apa keluh kesahnya? Yang kalian rasakan bagaimana barusan? Senang, terima kasih. Capek tidak? Pusing tidak? Yang jujur, pusing tidak? Pusingnya di mana? Mengerjakan apa? Kolase. Iya, tidak apa-apa. Jadi untuk kedepannya ya, kita kalau mengerjakan kolase lagi, minimal sudah tahu kalau nanti mengerjakan kolase itu harus seperti ini. Jadi kan kalau baru pertama kali kita masih meraba-raba, dan untuk kedepannya kita harus lebih baik lagi ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, tolong kerjakan tugas di buku paket ya untuk tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Untuk besok kalian baca-baca dulu. Jadi besok sebelum kita memulai pembelajaran, kalian minimal sudah paham apa yang mau kita bahas besok ya. Nah, ya, jangan lupa kerjakan latihannya ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipilih